Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraimatu Auliah dari Fakultas FKIP Prodi PPKN. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konferensi Meja Bundar. Nah, langsung saja saya masuk ke pembahasan pertama, yaitu 1. Sejarah Konferensi Meja Bundar. Nah, setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalah sendiri dalam Konferensi Inter-Indonesia, secara keseluruhan telah siap menghadapi konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sementara itu, pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi di satu pihak dan wakil tinggi mahkota Belanda di pihak lain mengumumkan pemberhentian tembak-menembak. Pemerintahan itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 19 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Nah, sementara pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri konferensi meja bundar yang terdiri dari Drs. Mohatta, Ketua, Mr. Mohroem, Prof. Dr. Suepomo, Dr. J.L. Leimena, Mr. Alisa Troamidjojo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Dejojo Hadikuromo, Mr. Abdul Karim Pringodido, Kolonel T. B. Simatupang dan Mr. Muwardi. Konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Mohatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak KMB, dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven. Dari PB dipimpin oleh Christy Lai. 2. Peserta yang menghadiri KMB konferensi meja bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan perwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia Belanda. Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB. 1. Indonesia terdiri dari Drs. Mohatta, Mr. Mohroem, Prof. Dr. Mr. Suepomo. B. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. 3. Belanda diwakili Mr. Van Marseven. D. Unci diwakili oleh Chris Ley. 3. Hasil konferensi meja bundar. Setelah melakukan perundingan cukup lama, maka diperoleh hasil dari konferensi tersebut. Berikut merupakan hasil KMB. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Mengakui kedaulatan dilakukan secara lambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. 6. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa peranggotaan yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Yang keempat, pengakuan kedaulatan. Setelah terbentuknya negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, maka negara siap menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada tanggal 23 Desember 1949.
Degelari Indonesia RIS yang diketuai DRS Mohatta berangkat ke Netherlands pada tanggal 27 Desember 1949. Di Indonesia dan negeri Belanda diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Upacara di negeri Belanda dilaksanakan serta ditandatangani oleh Ratu Juliana dari pihak Belanda dan DRS Mohatta dari Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovin, wakil tinggi pemerintahan Belanda, dan dari pihak Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat sehari setelah pengakuan kedaulatan ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda, merah putih biru, dan dilanjutkan pengibaran bendera Indonesia merah putih berdasarkan keputusan pada perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar antara Mohatta, Mohroem, dan Van Marseveen di Den Haag. Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemerintah sementara negara dilantik Soekarno menjadi presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian dari 3 daerah. Kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecahkan belah rakyat Indonesia di melemahkan pertahanan Indonesia. Yang kelima, dampak Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagi bangsa Indonesia karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada bangsa Indonesia. Sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar di Indonesia. 1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia, sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI. Baik, itu saja pembahasan dari makalah saya. Selanjutnya saya akan menutupnya dengan kesimpulan. Konferensi Meja Bundar merupakan sebuah pertemuan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag yang merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem-Rogen yang secara eksplisit hasilnya mendadak bahwa Belanda mulai mengakui kedaulatan Indonesia. Sidang KMB ini di antara lain membahas mengenai pembentukan panitia pusat yang anggotanya dari pihak Indonesia terdiri dari Mohatta, Mohroem, Aka Pringodikdo, Sultan Hamid II, Ide Anak Agung, dan Sueparmo. Sementara dari pihak Belanda sendiri, anggotanya ialah Van Marseveen, D.U. Stikeer, Van Rogen, dan Van der Plas. Di dalam konferensi ini juga banyak terjadi perdebatan, terutama yang menyangkut masalah Irian Barat. Sebab pihak Belanda keberatan untuk menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat. Hasil nyata dari adanya konferensi ini ialah adanya penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia yang secara resmi diserahkan oleh Ratu Juliana pada tanggal 27 Desember 1949.
Hal ini cukup memuaskan bagi pihak Indonesia, meskipun di sisi lain perihal Irian Barat masih terombang-ambing karena keputusan mengenai Irian Barat akan diputuskan maksimal setahun dari perundingan tersebut, dengan pengertian bahwa dalam jangka setahun dari penyerahan kedaulatan, soal-soal mengenai Irian Barat akan ditentukan dengan jalan perundingan antara RIS dan Belanda. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.